Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin, kita bersyukur pada Allah pada hari ini. Terus kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Kita berdoa dan silakan disiapkan siapa ketua kelasnya. Silakan siapa? Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo kemana dia? Umroh. Dan satu lagi, bisa? Bisa. Kabarnya dia? Oke, sip. Apa berkeringat? Apa berkeringat? Habis? Oke, ya. Pada minggu kemarin apa yang sudah kita pelajari? Sujud itu berapa buah yang kita pelajari? 3. Apa saja sujudnya? Sujud tilawah dan sujud. Oke, dari materi itu tentu kita dituntut bagaimana kita memahami tentang sujud-sujud yang Allah sunnahkan. Apakah kita mendapat nikmat? Dengan apa kita kemarin sujudnya? Mau dapat nikmat? Sujud. Kalau kita salah dalam sholat, sujud apa yang kita lakukan? Sujud. Kalau kita sedang mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sujud apa namanya? Sujud tilawah. Pada hari ini kita akan belajar tentang Bani Umayyah. Oke. Kita akan belajar tentang Bani Umayyah. Dan karena Bani Umayyah ini memiliki 2 pusat. Yang pertama itu berada di Damaskus. Yang kedua berada di Andalus. Nah, kita hanya belajar di sini saja. Apa kaitannya? Karena dengan kita belajar tentang Bani Umayyah ini nanti kita melihat betapa besarnya pengaruh Islam itu membangun sebuah peradaban di dunia. Ketika orang itu dekat dengan Allah, ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya akhirat saja yang dia dapat, tetapi juga dunianya mereka persembahkan dengan yang terbaik. Banyak penemuan-penemuan. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu tidak hanya akhiratnya saja yang mereka dapat, tetapi Allah bukakan pintu
pintu-pintu dunia ini agar mereka bisa melakukan kebaikan di dunia ini. Sejauh ini anak-anak Bapak yang tahu apa itu bagi lumayan? Belum tahu sama sekali? Apakah sudah pernah membaca materi ini? Ada yang sudah, ada yang belum? Bagi yang sudah, siapakah khalifah pertama? Ada yang tahu? Belum, nanti ya. Jadi memang nanti ketika kita membahas tentang Bani Umayyah ini adalah sebuah peradaban Islam di mana kita akan melihat di situ banyak-banyak penemuan-penemuan baru. Mereka sudah membangun tata kelola seperti pemerintahan kita hari ini. Ya, itu yang dijadikan rujukannya. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak akan lakukan tes diagnostik namanya, tes bagaimana kemampuan awal Anda untuk materi yang akan kita pelajari. Di depan ada beberapa 3 buah soal yang harus Anda jawab. Silakan ditulis sekarang juga. Bapak kasih waktunya cukup 2 menit. Siapakah khalifah pertama Bani Umayyah di Damaskus ini? Itu silakan buat saja, kalau tidak dikosongkan. Ini tidak akan berpengaruh apa-apa untuk Anda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan daulah atau bani? Ya, satu penggalan nama yang hampir sama. Dan yang ketiga, dari manakah nama Bani Umayyah di Damaskus itu diambil? Manfaat dari kita belajar materi ini. Apa itu manfaatnya? Tentu kalau kita lihat sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada orang-orang terdahulu pada masa lalu. Kenapa itu dijadikan sebuah pelajaran? Karena apapun yang mereka lakukan selama mereka hidup di permukaan bumi ini, itu banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dan untuk kebaikan itulah yang harus kita jadikan pelajaran, sehingga dengan itu kita bisa merubah pola pikir kita, mengembangkan wawasan kita. Bagaimana orang terdahulu dengan segala keterbatasannya, mereka bisa melahirkan karya-karya terbaik untuk kita kenang sampai hari ini. Dari manfaat ini, ada tujuan dari pembelajaran kita. Di tujuan dari pembelajaran kita, ada 3 yang harus kita tuju hari ini. Yang pertama, kita akan memahami tentang bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah. Itu dia. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, tujuannya adalah nanti Ananda akan tahu dari 14 orang khalifah yang memimpin, kita akan cari siapa khalifah yang paling sukses dari yang 14. Siapa yang paling terkenal khalifahnya, dengan kesuksesannya membawa kesejahteraan bagi rakyat pada saat itu. Dan yang ketiga, tentu perilaku apa yang bisa kita ambil, perilaku apa yang bisa kita tampilkan sebagai pelajaran dari khalifah-khalifah tersebut. Paham ya? Ada 3 kan? Inilah yang akan kita dudukkan pada hari ini. Sampai ini paham ya? Ada pertanyaan? Kali ini kita akan lanjutkan dengan duduk di dalam kelompok. Nanti ada KPD yang akan Bapak bagikan di dalam kelompoknya nanti. Kelompoknya duduk seperti kelompok yang kita sudah bagikan pada sebelumnya. Mohon nanti kalau Anda duduk di dalam kelompok dan langsung mengerjakan KPD masing-masing satu per kelompok mengerjakan ini. Mohon di dalam kelompok itu Bapak akan nilai keaktifan di dalam kelompok, keterlibatan semua anggota kelompok, dan juga kecepatan kita mengerjakan. Karena mengingat waktu juga kita harus menggunakan waktu seefisien mungkin agar apa yang kita tuju itu bisa kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Oke, Bapak Guru silakan kita menuju kelompoknya masing-masing. Setelah Anda duduk di dalam kelompoknya, maka ini Bapak bagikan KPD yang harus Anda kerjakan.
Mohon ini diisi dalam waktu 20 menit. Silakan didiskusikan dengan yang jelas. Anda buat nama kelompoknya terlebih dahulu. Oke, ada dua lagi ya. Ini belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama ini mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Bani Hasyim. Yang pertama, Taksim. Pencegahan Ali sampai terbunuh Ali. Berawal konflik wafatnya Utsman. Dua, perseteruan antara gubernur Syria yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan meminta Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusut Istanbul karena pihak tiga musuh maka terjadi perang saudara yaitu perang Siffin. Kemudian Ali menentukan Hasan bin Ali. Karena banyak membedakan maka Ali menyerahkan Khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dengan perjanjian Maid. Kebijakan Bani Umayyah termasuk sekian yang kami sampaikan dari presentasi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 mau bertanya, berapa lama Bani Umayyah di Damaskus berkuasa? Baiklah, kami akan menjawab dari saudara kami itu selama 90 tahun. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dianggap khalifah yang paling sukses? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Umar bin Abdul Aziz dianggap khalifah yang sukses karena pertama, keunggulan hadis, kedua, perhatian bidang pendidikan, ketiga, mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij dan Syiah, empat, gaji gubernur dinaikkan, lima, santunan berupa pemimpin, enam, kedudukan Tania Arab dan non-Arab, tujuh, pajak dilarang, dan delapan, penghentian pembayaran jizyah. Apakah ada yang ingin bertanya? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Putri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Pertama, Taksim. Perintah bukan Ali sampai terbunuh Ali. Berawal konflik wafatnya Utsman. Oke, salam Mas. 2. Perseteruan antara gubernur Syria dan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan meminta Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusut, namun karena pihak ketiga menyudut maka terjadinya perang saudara. 3. Terbunuh Ali digantikan Hasan bin Ali. Karena banyak pemberontakan maka Ali menyerahkan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan perjanjian Maid. Kebijakan Bani Umayyah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. 2. Merupakan pemerintahan menjadi Al-Qaeda. 3. Menyelamatkan militer. 4. Ibu kotanya dipindahkan dari Madinah ke Damaskus.
bertanya dari kelompok 1 Putra. Siapakah pihak ketiga yang mengadu domba Ali dan Muawiyah? Pihak kedua yaitu dari Yazid yang masuk kedua kubu. Sekianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari semua presentasi tadi, mungkin ada banyak yang sudah kalian tanyakan kepada teman-teman. Rata-rata semua jawaban itu sudah kalian usahakan menjadi sebuah jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai literasi yang sudah kita pelajari. Oke, untuk kali ini, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah setiap sejarah itu akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga proses Bani Umayyah ini tidak akan bisa pernah kita lepaskan dari kisah sebelumnya, yaitu Khalifatul Rasyid. Proses-proses perpindahan sejarah itu terjadi karena itu adalah selain takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam ada kemaslahatan, ada manfaat yang mesti kita pelajari. Banyak yang terjadi perpindahan di sini. Contoh, ketika sebelumnya Khalifatul Rasyidin, ibu kotanya adalah Madinah, hari ini dipindahkan ke Damas dengan berbagai alasan yang sudah kalian pahami. Dan juga terjadi berbagai kebijakan lain, seperti bagaimana penguatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Bani Umayyah ini, sehingga mereka menata sebuah kekuasaan yang besar. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Bani Umayyah nanti akan kita lihat bagaimana prestasi mereka dalam membangun kekuatan Islam menjadi kekuatan terbesar di dunia pada saat itu. Ya, dan kita bukan sebagai penjajah bangsa lain, tetapi bagaimana kita mendakwakan agama kita menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memang dengan agama ini kita kembali kepada Allah, menuju kebenaran Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di situlah perjumpaan kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ananda akan Bapak berikan tugas, Ananda akan Bapak kirimkan link di WA grupnya. Nanti Ananda akan buat pertanyaan 5 langsung dijawab. Setelah itu dari video yang Anda tonton, itu adalah video yang berisi tentang pembelajaran kita pada minggu besok. Nanti dari video itu Anda membuat pertanyaan 5 langsung dijawab dari kita menonton video yang Bapak kirimkan linknya. Nanti kami mau di YouTube. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Mungkin agak salah dan jangannya Bapak tadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.